Oke. Kita upload ke YouTube. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara kita hari ini. Ya, acara kita ya quality time lah ya. Bagaimana mahasiswa baru bisa berinteraksi dengan dosen penasehat akademiknya ya. Jadi bagi mahasiswa baru yang belum mengenal dosennya nanti bisa melihat ya video dari dosen masing-masing karena ini penting. Jadi Anda sekarang nanti akan berhubungan dengan dosen penasehat akademiknya itu sampai Anda selesai ya. Jadi kalau dulu, halo, ya kenapa? Oke, lanjut ya. Jadi kalau dulu penasehat akademik itu cuma beberapa semester, sekarang itu sampai selesai ya. Jadi tolong diperhatikan masing-masing dari mahasiswa baru untuk berhubungan dengan penasehat akademiknya ya. Mungkin untuk acara kita pada hari ini yang pertama itu nanti akan dilakukan kata sambutan ya dari Kajur, sekaligus nanti ada perkenalan dosen dan sebagainya, terus ada yang mungkin yang mau disampaikan. Setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi tanya jawab dari mahasiswa baru kalau ada yang ingin ditanyakan. Terus nanti yang terakhir nanti ada penyampaian informasi dari Ketua Prodi S1 dan S2 ya. Jadi mungkin itu acara kita hari ini. Kalau selebihnya itu nanti bisa langsung mahasiswa baru berhubungan dengan penasehat akademik masing-masing. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada Bu Profesor Nurbaili sebagai Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Silakan Bu, saya berikan waktunya. Ya, terima kasih Pak Andi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita sudah dapat hadir walaupun di dunia maya melalui Zoom. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Asmian Jamid sebagai Sekretaris Jurusan, Ibu Yulmi Rayanti dan Ibu Nofrinelli sebagai Kaprodi S1, kemudian Bu Nofrinelli sebagai Kaprodi S2. Selanjutnya yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Labor, Ibu Ketua GKM, dan Bapak Ibu dosen proteksi yang hadir pada saat ini. Kita sampaikan selamat datang kepada mahasiswa proteksi tanaman angkatan 2020. Penerimaan mahasiswa angkatan 2020 ini merupakan suatu hal yang unik dan mencatat sejarah sendiri, karena kita baru kali ini selama kita mungkin jadi staf pengajar di Fakultas Pertanian, baru kali ini penerimaan mahasiswa kita laksanakan di dunia maya. Tetapi kita mengharapkan itu tidak mengurangi arti dari pertemuan kita saat ini, kemudian tidak mengurangi kualitas dari segala kegiatan yang kita adakan. Selanjutnya, sebenarnya pada bakti di fakultas, mungkin saudara sudah juga mendengar sambutan ya atau perkenalan dari dosen dari Prodi Proteksi Tanaman. Tetapi pada saat ini kita khusus mengadakan pertemuan, dan yang topik sebenarnya adalah perkenalan PA ya, untuk memperkenalkan PA kepada saudara mahasiswa semua agar mengetahui siapa
PA dari masing-masing saudara. Dan mungkin saat sekarang saudara tidak asing lagi istilah PA itu ya, karena mungkin waktu di bakti di fakultas sudah dijelaskan juga apa itu PA, kemudian apa fungsi daripada PA itu masing-masing. Kemudian mungkin kalau mengenai labor kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita di Proteksi mempunyai 4 laboratorium yang diketuai oleh masing-masing dosen ketua laboratorium. Pertama kita punya labor mikrobiologi ya. Kita punya labor mikrobiologi yang nanti perlu juga mungkin saya ulangi lagi bahwa ketua dari labor mikrobiologi adalah Ibu Dr. Haliatur Rahma. Kemudian kita juga punya labor fitopatologi ya yang diketuai oleh Ibu Dr. Darneti. Ya. Selanjutnya kita di lantai 2 ya, di lantai 2 kita punya labor ekologi serangga yang diketuai oleh Ibu Dr. Maisah Rawati. Belum hadir kayaknya Bu. Belum hadir ya, belum hadir Ibu Maisah Rawati. Kemudian di lantai 2 juga ada labor pengendalian hayati yang ketuanya adalah Ibu Dr. Trizelia. Itu Bu. Ya, nah itu sudah nampak apanya fotonya. Di lantai 3 kita punya labor pengendalian hama terpadu yang diketuai oleh Bapak Insinyur Rusdi Rusli. Nah ini Pak Rusdi Rusli. Ya. Selanjutnya yang perlu saudara ketahui lagi, kalau ketua prodi S1, ketua prodi proteksi tanaman itu Ibu Dr. Yulmi Rayanti. Ya. Selanjutnya ketua program studi S2 Hama dan Penyakit Tanaman Ibu Dr. Nofrinelli. Oh, kayaknya keluar Bu. Mungkin ada masalah dengan jaringan. Jaringan sepertinya. Dan ketua GKM ya, gugus kendali mutu untuk prodi proteksi tanaman Ibu Insinyur Yeni Liswarni MS. Ya. Jadi itu fasilitas ya, fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar di prodi proteksi tanaman. Selanjutnya mungkin akan saya perkenalkan dosen-dosen yang mengajar di prodi proteksi tanaman. Walaupun walaupun 2 kali tidak apa-apa ya, karena tadi sudah dia termasuk mungkin ketua labor, kemudian ada yang ketua GKM. Pertama, halo Bu. Oh, jaringannya kayaknya Bu. Jaringan tempat Bu Lis, Pak Andi. Jaringan tempat Bu Lis. Iya, jaringannya. Sudah mulai kita. Halo Bu Lis. Putus ininya. Bu Lisnya putus. Digantikan aja langsung Pak Andi. Oh, langsung saja digantikan. Digantikan aja. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Jadi untuk dosen proteksi tanaman atau jurusan hama dan penyakit tumbuhan itu ada 2 bidang ya. Ada bidang hama dan ada yang bidang penyakit ya. Jadi untuk dosen bidang penyakit itu tadi Ibu Profesor Dr. Nurbailis. Beliau bidang penyakit itu di bagian cendawan ya. Jadi kalau nanti ada yang tertarik oh silakan Bu Lis, sudah ada lagi. Bu Lis. Ya, ada gabung lagi. Silakan ya, Bu, Pak. memperkenalkan diri sekalian. Nah, iya. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Andi
Andi tadi, saya Profesor Nubailis itu bidang penyakit ya, bidang penyakit, dan saya juga sebagai ketua jurusan hama dan penyakit tanaman saat ini. Kemudian ada Ibu Dr. Haliatur Rahma. Ya, Ibu Dr. Haliatur Rahma ini juga dosen di bidang penyakit yang fokusnya adalah ya, fokusnya pada bakteri ya, bakteri mikroba dari kelompok bakteri itu yang beliau dalami. Selanjutnya ada Ibu Dr. Yulmirayanti yang juga sudah kita perkenalkan tadi sebagai Ketua Prodi Proteksi Tanaman. Yang bidangnya juga di bidang penyakit dengan fokusnya adalah bakteriologi. Selanjutnya ada, nggak nampak ini Pak Andi, apanya foto-foto dosennya. Selanjutnya ada Ibu Insinyur Martinius MS, yang juga di bidang penyakit, yang dimana beliau fokus kepada virus ya, Bu Tin ya, lebih banyak mendalami mengenai virus. Dan juga ini mikologi juga Bu Tin banyak mendalaminya. Selanjutnya ada Ibu Dr. Zurai Resti. Ibu Dr. Zurai Resti yang juga dosen di bidang dosen di bidang ilmu penyakit tanaman, dan dia juga fokus kepada atau mendalami bidang bakteriologi. Selanjutnya ada Ibu Prof. Trimurti sudah hadir? Sudah. Ibu Trimurti. Bu Mur, fotonya belum nggak diaktifkan. Fotonya nggak diaktifkan. Oh gitu. Ibu Mur. Jadi Ibu Profesor. Sebentar Bu, sebentar. Bu lagi. Ya kita lanjutkan aja Pak. Lanjut saja ya. Ibu Profesor Trimurti Habazar ini adalah dosen kita yang paling senior di jurusan Prodi Proteksi Tanaman, yang mana beliau juga mengajar di bidang penyakit tanaman dengan fokusnya juga bakteriologi. Selanjutnya ada Ibu Dr. Eri Sulianti hadir. Masih ada Pak? Ini kayaknya belum ada Bu. Belum ada ya. Nah, jadi ada Ibu Dr. Eri Sulianti yang juga bidang penyakit tanaman, dan fokus Ibu Eri ini adalah bidangnya mikologi. Selanjutnya ada Pak Dr. Ujang Khairul hadir Pak Andi. Pak Ujang belum hadir kayaknya Bu. Belum hadir ya. Jadi Pak Ujang Khairul belum bergabung, yang mana Bapak Ujang Khairul juga dosen di bagian penyakit tanaman dengan fokus juga bakteriologi. Ibu Dr. Nofrinelli bagaimana Pak? Ada hadir Pak? Ada. Hadir. Ya, Ibu Nofrinelli. Ibu Dr. Nofrinelli ini yang ketua program studi S2 untuk hama dan penyakit. Beliau Profesor Nofrinelli. Sorry Bu. Profesor. Kamera Bibi ya, kamera nanti. Jadi Profesor Nofrinelli bidang kajiannya adalah bidang hama. Selanjutnya
ada ini Bapak Dr. Reflinaldon. Ini mungkin yang paling ganteng nih di HPT. Silakan Pak tampilkan. Wow. Mantap, Bang. Silakan kenalkan Pak Dokter. Halo. Belum profesor, belum profesor. Menyusul. Siapa Jadi dah? Pak Dr. Reflinaldon dia mengajar di bidang hama, ya. Dan juga mungkin ada kelebihan juga Pak Reflinaldon ini yang mau ya atau banyak membina petani di lapangan ya Pak. Mudah-mudahan banyak yang ikut mendamping Bapak nanti kalau ke lapangan. Insya Allah. Penyanyi juga beliau nih, penyanyi. Oh, penyanyi juga kata Pak. Ya. Itu suara penyanyi. Ya Pak. Ya. Ini Pak Dr. Munzir Busnia, yang tidak asing lagi bagi saudara, sudah bertemu selama berapa hari ini ya. Jadi begitu hebatnya Prodi Proteksi Tanaman, dekannya saja dari Prodi Proteksi Tanaman, Bapak Munzir Busnia, yang juga mengajar di bidang hama, dan kelebihannya juga nih Pak, kewirausahaan. Jadi nanti kalau ada saudara yang berminat nih untuk berwirausaha, bisa konsultasi dengan Pak Munzir Busnia. Makasih Bu Lis, Bu Kajur. Sama-sama. Selanjutnya Pak Insinyur Reflin ada Pak Andi? Reflin tidak ada, Bu. Tidak ada ya, tidak bergabung. Ibu Dr. Hidrayani? Hidrayani ada. Oh, Tampilkan, videonya tidak Pak. dinyalakan. Hadir. Videonya nyalakan, Bu. Iya. Nah, Oke. agak Ini ke bawah Ibu sedikit videonya, Bu. Hidungnya aja yang kelihatan. Hidungnya aja. Kepalanya aja kelihatan baru Bu Id. Hidungnya aja. Iya. Jadi Ibu Dr. Hidrayani juga dosen yang mengajar di bidang hama dan juga punya banyak kelebihan ini atau plusnya juga banyak Ibu Hidrayani. Di antaranya dia membina dan mengajar selain di bidang hama juga mengajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tidak saja di prodi proteksi tetapi juga di Fakultas Pertanian dan tempat-tempat lainnya. Levelnya Dan juga 700. ini dosen kita yang suka ke lapangan ya Bu ya, yang kalau suka praktikumnya di lapangan. Jadi nanti saudara kalau praktikum dengan Ibu Hidrayani nanti mungkin saudara akan diajak ke lapangan sehingga kenal betul dengan dunia pertanian itu. Iya, betul. Oke, selanjutnya Mbak Dr. Yaherwandi. Yaherwandi lagi Tidak hadir nih. ya Pak ya? Lagi di kampus 3, Bu. Iya, lagi di kampus 3. Ini satu lagi bahwa Bapak Dr. Yaherwandi itu merupakan ketua jurusan pada di prodi agroteknologi ya, di kampus 3 Damasraya. Jadi ini merupakan juga kelebihan daripada dosen proteksi yang banyak dipakai di luar prodi kita sendiri. Kemudian Pak Dr. Jumsu Trisno. Ada Pak Andi? Halo, Assalamualaikum. Ada, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Dr. Jumsu Trisno, dosen yang mengajar di bidang penyakit tanaman dan juga mempunyai banyak nilai plusnya ya, banyak plus-plusnya ya Pak Jum. Karena Pak Jum ini dia sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan baru semester ini bergabung lagi di
prodi proteksi tanaman. Jadi cukup banyak dosen-dosen kita yang di samping dia mengajar di Fakultas, dia juga dipakai di tempat-tempat lain karena mempunyai kompetensi yang lebih dari yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Insinyur Yunisman MS. Ada Pak Andi? Ada Bu. Pak Kajur sedang kata sambutan. Jadi ini Pak Yunisman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Yunisman, dosen di bidang hama, dan juga Anda asing lagi kalau di Fakultas Pertanian, yang masalah kabel-kabel itu Pak Yunisman itu ahlinya. Ya, jadi dia ahli dalam jaringan ya, jaringan IT di Fakultas Pertanian. Di samping itu Pak Yunisman juga sebagai koordinator ruang baca. Ini. Pak Reflin. Prodi proteksi tanaman. Ibu, ini ada siapa dari lagi ya? Pak Reflin. Ibu Darneti belum lagi, Bu. Halo. Dr. Darneti, Ibu Dr. Darneti, silakan. Mana tadi ada tuh? Bu Dr. Darneti. Iya, tunggu dulu. Ya, Pak. Ibu. Assalamualaikum. Pak Reflin, Bu. Sebentar, Pak. Pak Reflin ini. Sebentar, Pak. Sebentar. Kasih lihat ini. Sebentar. Jadi ini Bu Dr. Darneti yang juga sebagai dosen di bidang penyakit tanaman. Oh iya. Pak Reflin ya, Bapak Insinyur Reflin MS ya, Bapak Insinyur Reflin MS yang merupakan dosen juga di bidang penyakit tanaman. Pak Reflin, ini juga terkenal dengan dosen kita bertani ya Pak ya, kita di lapangan. Jadi pengalaman lapangan beliau ini luar biasa. Tidak saja dia teori-teori yang diberikannya, tetapi dia lengkap nanti dengan prakteknya di lapangan. Nah, itulah kelebihan dari Bapak Insinyur Reflin MS. Sudah dimasukkan tadi. Selanjutnya Bapak Insinyur Winarto MS. Iya, Pak. Assalamualaikum. Pakai apa Pak Win ini? Bu Yeni ya? Waalaikumsalam. Pakai namanya Bu. Ini nggak ada namanya dulu. Ya, Pak. Hah? Itu Bu Yen itu. Bertengkar. Udah tukar Mbak sama Mas ya. Udah bertengkar ya. Pak Win Pakai kerudung. Pak Win pakai kerudung. pakai ID dia. 861 Pak Andi. 861. Iya 861 ya. Oh. Mana Ada Pak? namanya. Pakainya. Enggak pakai nama, pakai ini. Ini Bapak Insinyur Winarto MS yang juga dosen di bidang penyakit tanaman dan keahliannya adalah nematologi. Ini langka ini satu-satunya di prodi proteksi yang mendalami ilmu atau nematologi. Orangnya langka Bu, ilmunya yang langka itu. Dan juga ini apa ya Pak, Bapak Winarto ini impor nih, jauh dia. Kampungnya jauh, bukan orang Sumatera Barat dia. Tetapi dia kemahasiswaan. Ilmunya ini hematologi juga. Dia menguasai hematologi. Jadi Pak Winarto, ini sangat penting saudara ketahui bahwa Pak Winarto adalah sebagai pembina kemahasiswaan. Jadi nanti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nanti saudara akan dibimbing oleh Bapak Insinyur Winarto MS. Ya. Selanjutnya Ibu Eka juga hadir, Bu. Ya, Ibu Dr. Eka Chandralina. Nggak jauh-jauh dari Pak Winarto ya Bu Yeni lah dulu. Jangan nanti ragu. Namanya Eka belum dinyalakan. Ya, belum Bu Yeni, sabar. Ibu Dr. Eka Chandralina. Nah, ini. Ibu Eka
Silakan kasih salam. Enggak pakai Faisal. Suaranya. Suaranya di mute, Bu. Di mute dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Jadi Bu Dr. Eka Chandralina juga mengajar nanti di bidang hama. Dan plus-plusnya juga banyak ini kalau Bu Eka Chandralina ini. Kalau saya pernah dengar dia nih dosen yang modis. Ya. Kemudian di samping dia sebagai dosen prodi proteksi tanaman, Bu Eka berperan sebagai ketua Science Technopark yang kedudukannya di LPPM. Jadi mungkin saudara ada nanti yang berminat untuk masalah ini teknologi, sains dan teknologi, bisa Bu Eka yang membimbing nantinya. Selanjutnya Bu Yeni tadi ya. Yang mau berbisnis, Bu Lis. Yang mau berbisnis, ya kewirausahaan. Tadi Bu Munzir aja yang dibilang untuk. Jadi yang mau berbisnis, silakan nanti konsultasi dengan Ibu Dr. Eka Chandralina. Ya. Selanjutnya Ibu Insinyur Yeni Liswarni. Mana Bu Yeni? Mana Bu Yen? Bu Yeni putus. Oh ya, karena terlambat ini. Ngambek dia, Bu. Iya kayaknya. Enggak. Bu Arneti juga sudah ada, Bu. Bu Arneti. Ya, Ibu Arneti. Ya. Kita lanjutkan dulu sama Ibu Dr. Arneti. Ya, baru Bu. Maaf tadi Bu, tadi udah di laptop terputus sinyalnya pindahan, makanya hilang tadi sebentar. Iya. Ibu Dr. Assalamualaikum Arneti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Dr. Arneti itu juga di bidang hama yang nanti banyak bekerja di biopesticide, ya. Dia mengajar pestisida botani yang banyak didalami oleh Ibu Dr. Arneti. Itu sama dengan Bu Eka yang fokusnya ke pestisida botani. Pestisida. Siapa lagi Pak Andi yang hadir? Bu Yeni tadi sudah. Bu Yeni, Bu Dr. Yeni Liswarni. Bu Yeni. Kok nggak mau ini? Nggak mau di spot lagi dia. Ya nggak mau karena terlambat tadi itu. Bu Sarawati ada. Ibu Ayah tadi. Bu Dr. Mai Sahrawati. Nggak bisa chat Pak Andi. Tunggu, nggak mau di spotlight dia nih. Tadi ada Bu suara Sarawati. Tadi ada suaranya. Ada nggak bisa di spotlight dia. Celia lagi, Bu. Mungkin Putus ada kayaknya. kegiatan lain. Nggak bisa di videonya. Pak Andi buka dong chattingnya. Chatting. Bu Mur lagi, Bu. Udah ada Bu Mur. Tadi nggak ada kan? Ini ada nih. Ya, Ibu Profesor Trimuti Habazar. Videonya belum dibuka. Ya biasanya Bu Mur nggak dibuka videonya. Suara saja Ya, lah Bu jadi kalau gitu. sudah dikenalkan tadi itu Ibu Bu Trimurti. Kemudian Ibu Dr. Mai Sahrawati juga di bidang hama. Hadir Bu Ketua. Pak Ujang, Pak Dr. Ujang Khairul lah ini. Pak Ujang. Pak Andi buka dong Ini chattingnya. Pak Dr. Ujang Khairul. Gimana Pak yang enggak pernah tua-tua ya Pak? Enggak pernah tua, muda terus. Nah, muda terus kata Pak Ujang. Jadi Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dr. Ujang Khairul juga mengajar di bidang penyakit tanaman yang juga fokusnya pada bakteriologi, dan Pak Ujang Khairul merupakan Ketua UPT KKN di Universitas Andalas.
Jadi nanti saudara kalau sudah KKN, mudah-mudahan masih Pak Ujang Khairul juga yang sebagai ketua nanti berurusan dengan Pak Ujang Khairul. Amin. Amin ya Pak. Yang lain? Siapa lagi Pak Andi? Siapa? Bu Trezelia. Ibu Dr. Trizelia. Mana dia Bu Trizelia? Dr. Trizelia. Nah ini dia. Ini merupakan dosen di bidang hama. Mati lampu Bu Eli nak. Cahayanya kurang Bu. Mati lampu Bu Eli. Jadi Bu Dr. Trizelia mengajar di bidang hama yang fokusnya adalah pengendalian hayati. Dan juga banyak ini penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh Bu Trizelia. Kalau nanti saudara berminat juga penelitian bisa bergabung dengan proyek dari Bu Trizelia ini. Yang lain? Butin. Masih Pak Andi? Butin sudah? Ya. Butin. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah semua, udah tadi. Pak Rusdi sebagai ketua, sebagai ketua labor. Pak Rusdi, enggak Pak ditampilkan kembali Pak Rusdi. Ayolah. Nah, jadi ini Bapak Insinyur Rusdi MS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga mengajar di bidang hama dan keahlian beliau adalah utak-atik alat optik ya Pak ya di. Yeah. Jadi Pak Rusdi mempunyai keahlian tersendiri. Nanti kalau ada mikroskop kita yang pada rusak, ini dikasihkan sama Pak Rusdi ini untuk memperbaikinya. Dan juga juru kamera, apa ya, fotografer Pak Rusdinya. Siapa yang berminat boleh? Masih ada? Boleh nanti magang sama Pak Rusdi. Masih ada yang lain, Pak? Yang hadir, Pak? Sahrawati, Bu. Iya, Bu Dr. Mai Sahrawati. Silakan, Pak Andi. Ini sudah ditunggu-tunggu Bu Mes dari tadi. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Maisa. Iya. Bu Dr. Maisa Sahrawati mengajar di bidang hama dan Ibu ini suka otak-atik wereng ini, ya. Jadi kalau nanti saudara mungkin di kampungnya bermasalah mengenai wereng, itu bisa didiskusikan nanti dengan Bu Maisa Sahrawati bagaimana cara pengendaliannya. Sudah semua Pak Andi? Waktunya habis. Masih ada yang belum dikenalkan? Andi belum, Bu. Siapa? Yeni tadi mana, Pak? Udah ini. Kayaknya kok lebih rame ya acara di situ. Di sini ada macam-macamnya. Ini Bu Yeni mana Bu Yeni? Ini Bu Yeni nih. Ibu Insinyur Yeni Liswarni. Ya, dosen di bidang penyakit yang fokusnya adalah pada virologi atau otak-atik virus. Yang ini Ibu yang tidak boleh diganggu ya, di apa? Jadi Bu Yeni Liswarni ini merupakan pasangan dari Bapak Insinyur Wirnarto MS. Jadi saudara kalau lihat mereka dua-duaan terus nanti di kampus jangan heran ya, karena mereka adalah pasangan yang sah. Kan ada satu lagi, Bu. Siapa? Oh iya, Bu Martinius ya. Kemudian ada satu pasang lagi ya, yang selalu berduaan mungkin di kampus, yaitu Bapak Rusdi Rusli dengan Ibu Martinius. Ini pasangan Pak Rusdi. Yang mana Bu Martinius? Oh ini ya. Pasangannya mana, Bu? Pasangannya belum ditampilkan. Yang Pak Andi ada sendiri belum lagi. apakah yang diperkenalkan ya, Pak Hasmiandi Hamid, Dr. Hasmiandi Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dr. Hasmiandi Hamid adalah sekretaris jurusan Hama dan Penyakit Tanaman dan
banyak bekerja di bidang IT untuk Fakultas Pertanian. Dan Pak Andi ini dia juga orang luar ini ya. Dia bukan orang Sumatera Barat, tetapi berasal dari Makassar yang mengabdi di Sumatera Barat, Fakultas Pertanian. Saya rasa sudah semua dosen kita diperkenalkan. Jadi nanti saudara mungkin sudah kenal masing-masing, minimal wajah ya, wajah saudara sudah kenal dengan dosen masing-masing. Nanti kalau nanti ada PA, tentu saudara juga akan bisa mana yang Ibu Martinius, mana yang Pak Rusdi itu sudah bisa saudara kenal. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kembali ke Pak Andi sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih banyak Bu Lis atas perkenalannya kepada dosen-dosen jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Jadi mungkin ada beberapa ya yang tidak terlihat videonya ya, Pak Yaherwandi. Beliau lagi di Dharmasraya ini ya, memperkenalkan kampus 3 ke mahasiswa baru. Terus Bu Trimurti mungkin nanti lihat ininya saja ya, fotonya ya. Masalahnya videonya tidak kelihatan ya. Yang lain saya rasa sudah semua ya, sudah melihat wajahnya. Jadi kalau nanti ketemu langsung tidak heran ya. Jadi untuk kesempatan berikutnya kita adakan diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan bagi mahasiswa baru silahkan. Ada yang mau bertanya? Iya Bu. Pak Andi, mungkin ya, sebaiknya kita kasih kesempatan apa dulu Pak Andi kepada Ketua Prodi S1 dan S2 sekitar 5 menit. Nanti baru kita diskusinya biar jangan putus nanti Pak. Oke, diskusinya terakhir ya. Iya, diskusinya terakhir nanti. Kita berikan kesempatan dulu kepada Bu Yulmi Rayanti untuk ada yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan dan Bapak Sekretaris Jurusan serta kehadiran Bapak Ibu sekalian dosen jurusan Hama dan Penyakit serta adik-adik mahasiswa di program Prodi Proteksi Tanaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kita untuk bertemu hari ini adalah biar adik-adik mahasiswa kita kenal dengan PA-nya. Alhamdulillah kita dapat hadir pada siang menuju sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, PA-nya sudah dibagikan oleh pihak akademik dan saya juga melihat sudah ada yang menghubungi Bapak Ibu PA-nya. Terima kasih dan sudah juga Bapak Ibu menyetujui KRS adik-adik mahasiswa sekalian. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Baik, ini mungkin pengumuman untuk adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa angkatan 2020 program studi proteksi tanaman, kita sekarang ada 2 sistem layanan akademik. Jadi kita mengisi 2 layanan akademik. Yang pertama itu adalah portal akademik yang dikelola oleh Fakultas Pertanian. Yang sudah adik-adik isi itu hanya sebanyak 16 SKS. Karena kemarin masih ada juga pihak dari fakultas atau bagian akademik menemukan adik-adik mahasiswa yang mengisi lebih dari 16 SKS atau ada 19 SKS. Jadi Ibu harap kepada adik-adik untuk bisa menghapus mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Karena untuk portal akademik hanya 16 SKS yang dikelola oleh Fakultas Pertanian. Yang kedua adalah kita mengisi portal akademik yang diistilahkan dengan SIPENA, Sistem Pelayanan Akademik Universitas Andalas. Jadi SIPENA ini wajib diisi. Kalau adik-adik hanya mengisi portal akademik fakultas itu tidak akan ada di SIPENA. Jadi mohon dicek kembali yang sudah adik-adik isi di SIPENA.
Karena kemarin waktu kita melihat ada adik-adik mahasiswa angkatan 2020 sudah mengisi atau mengambil di Sepena itu lebih dari 3 SKS. Jadi hanya boleh 1 yang diisi. Misalnya, contohnya pada pendidikan kewarganegaraan hanya 1 kelas yang boleh diisi dan jangan mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Karena ada sistem akan menghapus kalau lebih dari 3 SKS yang adik-adik ambil. Jadi saya berharap adik-adik bisa mencek si penanya lagi. Kalau ada masalah bisa menghubungi link yang telah dibagikan untuk adik-adik angkatan 2020. Ya, semuanya mudah-mudahan sudah bergabung. Jadi sistem pelayanan akademik kita ada 2. Jadi mohon adik-adik angkatan 2020 sudah mengisi kedua link tersebut ya, sudah mengisi si pena sama portal akademik. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ibu dosen PA, mohon untuk menyetujui KRS adik-adik kita karena hari ini terakhir pengisian KRS. Karena hari Senin kita sudah kuliah seperti biasa, tanggal 7 September itu sudah kuliah untuk angkatan 2020. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu menanyakan kenapa mahasiswa baru kita bisa mengontak, karena kita sudah memberikan nomor Bapak Ibu serta email kepada adik-adik mahasiswa baru, dan adik-adik mahasiswa baru juga punya pendamping atau pembimbing kakak senior mereka. Jadi kalau ada misalnya kok cepat sekali, karena itulah yang diminta kepada kita, semuanya diminta supaya kegiatan kita tidak terganggu. Kalian ini haus banget. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andi sebagai moderator. Oke. Masih ada lagi Bu yang ini disampaikan? Sudah cukup? Pak Andi, itu ada pertanyaan dari mahasiswa Pak Andi yang perlu dijawab. Kita ini dulu, yang prodi S2. Prodi S2 dulu Bu. Prodi S2 sedikit dulu. Sedikit dulu. Bu Nonon, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, Bu Lis. Saya sudah diberi kesempatan, tapi mungkin ya karena yang hadir yang akan kita hadapi ini adalah mahasiswa baru, jadi mungkin tidak akan banyak, ya sedikit saja keterangan tentang S2, tapi sehubungan dengan Bu Mira tadi, karena juga saya ditanyai tentang isian dari portal itu ya Bu Mira. Tadi mahasiswa itu ada yang mengisi 19 SKS, ada yang 16. Terus ada yang bertanya, Bu, apa harus 16? Saya bilang 19, karena paketnya kan harusnya 19. Mungkin nanti itu juga ini. Karena dan mahasiswa yang saya bimbing pun kita sudah punya grup WA, dan ya mungkin keterangan itu yang karena kita dosen juga tidak tidak diberitahu dengan pasti gitu ya, sehingga kita juga memberi keterangan tidak begitu jelas kepada mahasiswa. Jadi mungkin nanti kita bisa nyikan lagi. Kemudian untuk mahasiswa baru ya mungkin baru sering dosen ini juga memanggil saudara, mungkin itu jadi aneh. Kemudian ada yang dosen memanggil adik-adik atau anak-anak, karena di awal mestinya diberitahu karena saudara kan sudah mahasiswa gitu ya, jadi maha, sehingga dipanggil itu saudara ya bagi dosen ya mungkin suatu hal yang biasa karena sudah dianggap dewasa itu ya. Nah, jadi mungkin saya sering kalau mahasiswa saya saudara, beda dengan Bu Mira yang selalu manggil adik-adik seperti itu ya, karena Bu Mira sudah masih muda. Jadi untuk saudara mahasiswa proteksi yang angkatan 2020, selamat datang di prodi kita. Ya. Kemudian mungkin juga sudah membaca buku yang sudah diberikan, buku pedoman dari Fakultas Pertanian. Jadi nanti di prodi kita, di prodi proteksi tanaman ini ada seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Kajor tadi, ada S1 dan S2. Kemudian walaupun saudara sekarang masuk S1, tapi nanti bisa bersamaan juga langsung mengambil S2. Nah, jadi itu yang ada program fast track yang mungkin sudah dibaca juga di buku pedoman. Tapi yang pasti ini
program ini nanti ketika sudah semester 7. Jadi silakan dulu untuk tahap awal ini bukan tidak dipikirkan, tapi pikirkan dulu menyelesaikan S1-nya sampai pada tahap nanti untuk bisa masuk ke program S2. Ada syaratnya. Jadi makanya saya katakan selesaikan dulu tahap pertama ini, karena syarat untuk S2 itu ada nilainya itu minimal 3,5 IPK-nya. Jadi kalau mau dalam 5 tahun atau 10 semester itu selesai sampai master S2, nah, yang tahap 1 ini yang harus dikejar dulu. Jadi kalau mau memang dari awal harus berusaha. Jadi tidak bisa saya mau mendapatkan lebih tapi dengan usaha ala kadar. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi kalau mau nanti bisa saja dalam 10 semester, artinya 5 tahun, yang saudara dapatkan itu bukan cuma gelar SP, tapi juga master. Jadi ada 2 gelar yang bisa diambil. Jadi itu nanti semester 7 bisa sekalian kuliah S2, jadi SPP yang dibayar itu, apalagi kalau bidik misi mungkin Bu Mira ya, itu tidak akan bayar selama 2 semester itu. Jadi 2 semester terakhir itu di S1 sudah bisa mengambil kuliah S2. Dilanjutkan. Jadi ya lumayan untuk menghemat waktu dan menghemat biaya juga. Tapi itu tentu untuk mahasiswa yang benar-benar mau, dalam artian yang mau bekerja keras, mau berusaha, yang mau berjuang. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau bertekad menurut saya tidak ada yang tidak bisa. Jadi makanya dari awal ya mungkin belum akan dalam kepala, apalagi dengan kondisi yang online ini mungkin belum akan terlalu mengerti. Nah, tapi setidaknya ada gambaran bahwa di program Prodi Proteksi Tanaman ini bisa kuliah S1, kemudian dalam waktu 5 tahun bisa juga mengambil S2. Setidaknya itu dulu yang harus diketahui. Ya hal-hal lain yang mungkin akan ditanyakan mungkin setelah diskusi nanti bisa ya Bu Liz, Pak Andi. Saya kira itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Profesor Nofrilaili. Jadi beliau ini Ketua Program Studi S2 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu kita buka sesi tanya jawab. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya di chat ya. Ini ada Lucky Vigo ya dan Fahrul Lutfi. Ada orangnya Fahrul Lutfi ada? Mana orangnya? Jawa. Oke, silakan ada yang mau ditanya tadi. Ilen ya. Tentang Halo, Ilen. Assalamualaikum Pak Andi, Bu Mira. Iya Bu. Halo. Iya Bu, Eli. Ini saya mau nanya nih Pak Andi sama Bu Mira. Di dalam saya lihat anak bimbingan PA saya, itu ada yang mengisi KRS, ada yang 16 dan 19, itu bagaimana? Oke. Sementara tadi kan kewarganegaraan di Sipena Unan. Nah, tapi kok ada juga yang ngisi kewarganegaraan di KRS gitu, gimana itu? Oke, silakan Bu Mira langsung. Baik. Pertanyaan Bu Nona juga tadi. Oh ya, jadi gini, adik-adik mahasiswa ini waktu bakti universitas, adik-adik mahasiswa waktu bakti universitas sudah dijelaskan kepada mereka bahwa mereka atau di fakultas juga sudah dijelaskan bahwa mereka mengisi pendidikan kewarganegaraan itu melalui Sipena Unan. Jika adik-adik mahasiswa tidak mengisi kewarganegaraan melalui Sipena Unan, maka dia tidak bisa kuliah secara virtual. Kalau adik-adik mahasiswa, anak bimbingan Bapak Ibu sekalian, mengisi KRS-nya melalui portal akademik fakultas seperti biasa, itu tidak terdaftar. Dan mohon, saya lihat ini adik-adik mahasiswa hadir semua, jadi saya mohon adik-adik mahasiswa untuk bisa mendelete atau menghapus yang sudah diisi di portal akademik fakultas. Jadi harus diisi di Sipena Unan.
Kalau tidak terdaftar di SIPENA UNAN dan tidak bisa kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini sudah diinformasikan juga waktu bakti, Bu. Mungkin saya juga baru diinformasikan juga. Jadi saya setiap hari mencek SIPENA UNAN berapa mahasiswa prodi proteksi mulai dari angkatan 17 sampai angkatan 2020 yang mengambil mata kuliah MKWU. Jadi mata kuliah MKWU itu sekarang sudah diasuh oleh universitas yang mewajibkan mahasiswa mengisi melalui SIPENA UNAN. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau ada adik-adik kita yang masih mengisi di KRS mereka yang di portal akademik fakultas, mohon diminta dihapus. Karena kalau kedua-duanya diisi nanti jumlah SKS-nya berlebih. Hitungan jumlah SKS berlebih maka otomatis akan di-delete di SIPENA UNAN. Jadi mohon untuk kita perhatikan, kemudian adik-adik juga perhatikan bisa kontak saya, karena yang menyetujui di SIPENA UNAN adalah saya, jadi adik-adik jika terkendala bisa hubungi saya, karena kita sudah satu grup untuk Angkatan Prodi Proteksi Angkatan 2020 ada grupnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Andi, Bu Eli, terima kasih. Pak Andi, saya komentar sedikit. Jadi, halo, ini saya komentar sedikit. Ini kan tidak semua anak PA menghubungi saya, baru satu orang, ya. Nah, bagaimana kita bisa menghubungi mereka? Kita tidak punya nomor mereka, gitu. Ini sudah ada di sini, Bu, semuanya, Bu. Kasih ya, di chat, Bu. Kasih di WA tuh, Bu, ada chat tuh. Bu Eli, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membagikan nomor kontak PA-nya. Jadi mungkin kalau mahasiswa belum menginikan, saya akan menghimbau. Seperti tadi, dia belum hadir di room virtual ini, saya mengimbau melalui chat grup, mereka hadir. Nanti akan saya infokan lagi Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Nanti saya kirimkan lagi kepada mereka untuk menghubungi atau menchat WA mereka, PA mereka masing-masing. Oke, silakan Pak Rusdi. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya komentar sedikit Pak Andi. Jadi pada tahun ini saya melihat ada keanehan ini. Sistem sekarang ini PA bingung, tidak tahu apa-apa. Tahuan mahasiswa kepada kita. Jadi kalau mahasiswa bertanya kepada kita, kita terpaksa bertanya ke yang atas. Nah selama ini kan PA itu diberitahu dulu pola yang ada sekarang. Nah, sekarang saya baru tahu dari keterangan Bu Mira ini. Salahnya di mana itu? Sehingga PA ini seperti orang blow on ya kayaknya. Tidak tahu apa-apa. Ya. Terima kasih Pak Andi. Oke, makasih Pak. Ke yang atas. Ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi memang kondisi sekarang, kondisi yang luar biasa ya. Selain pandemi, ya kita juga harus menyesuaikan kondisi dengan kondisi yang sekarang. Makanya terkadang informasi belum sampai ke kita ya. Jadi mahasiswa lebih dulu mendapatkan informasi daripada kita. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini kita bisa mendapatkan informasi yang jelas ya. Apa yang kurang jelas kita bisa dapatkan informasinya sekarang. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada masih ada. Saya mau tanya. Saya silakan, mau komentar sedikit. Don. Oh ya, begini. Saya barusan lihat portal videonya bimbingan saya. Oh ya, pakai video ya Pak ya. Bentar Pak ya. Oke. Saya barusan lihat portal. Nah, kemudian saya cocokkan bimbingan saya dengan grup yang mereka buat. Nah, beda itu. Jadi yang mana yang benarnya ini? Ada mereka memang 5 orang, tapi namanya beda. Apakah yang di portal, yang itu anak PA saya, atau yang di grup ini? Nah, karena mereka udah buat grup, katanya saya PA-nya. Terus saya lihat di portal barusan, saya cocokkan, kok ada nama yang beda gitu ya. Nah, ini kesalahan di mana ini? Dan apakah mereka yang salah melihat? Mungkin Revlin dengan Revlinaldo sama mungkin pikirannya. Nah, atau bagaimana ini? Coba bisa dijelaskan enggak ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Don. Mungkin Bu Mira bisa membantu menjawab.
Baik Pak Andi, jadi Pak Don, yang benar itu adalah nama yang ada di portal. Karena kita memberikan nama yang ada di portal, jadi yang memberikan nama-nama tersebut adalah pihak akademik. Jadi nama yang benar itu ada yang di portal Bapak, Pak. Oke, berarti nanti mereka harus cek lagi ya. Mungkin salah masuk ini. Mungkin antara Revlin dengan Revinaldon kali Pak gitu. Kalau Iya, yang benar itu ada juga Revdinal itu satu lagi itu. beda itu Pak. Karena Oke, mungkin final sama kita Pak. Oke, mungkin kita ini kan berikan kesempatan dulu ke mahasiswa ya supaya ada yang kurang jelas dan sebagainya. Ini saya baca dulu ya yang dari chat ya. Ini tentang penggunaan Pak Andi, Island itu mungkin yang paling penting Pak Andi. Iya, iya. Jadi ini tentang penggunaan e-learn, ada pertanyaan dari siapa nih? Lucky, terus Fahrul, terus siapa lagi nih? Banyak ya. Jadi penggunaan e-learn, mungkin Pak Yunisman bisa membantu untuk menjawabnya. Pak Yunisman? Pak Yunisman ada ya? Pak Andi aja tidur siang deh, bobok siang deh. Pak Andi aja langsung. Oke, gini. Jadi untuk penggunaan e-learn ini, sebentar baterainya low. Sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Maaf ini saya nggak ngecas baterainya low. Oke. Jadi untuk penggunaan e-learn ini itu digunakan mulai dari pertemuan awal kuliah sampai pertemuan akhir ya. Jadi selama perkuliahan untuk semester ini itu kita akan menggunakan e-learn sebagai media pembelajaran. Ya. Jadi bagi mahasiswa baru, ada yang belum pernah membuka e-learn? Silakan. Suaranya tolong dibuka saja. Silakan dibuka saja ini ya. Mahasiswa. Halo Pak. Iya silakan. Siapa? Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi. Siapa? Sebelumnya Pak, maaf Pak. Kami memang belum tahu. Kami memang belum tahu cara penggunaan e-learn itu Pak. Jadi kami belum ada yang sama sekali membuat ataupun yang mencoba untuk penggunaan e-learn itu Pak. Oke, berarti belum pernah membuka ya? Belum Pak. Belum pernah. Oke, jadi saya sarankan begini. Ini kan hari Sabtu Ahad ya. Jadi saya menyarankan Anda untuk membuka dulu tutorial e-learn-nya di YouTube Universitas Andalas. Ya. Jadi sudah pernah membuka YouTube Universitas Andalas? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti coba cari di sana ada tutorial penggunaan e-learn. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau ada masalah nanti bisa menghubungi saya juga dan Pak Yunisman ya. Ya, Pak. Iya. Jadi untuk masuk ke e-learn, Anda membuka web browser itu dengan alamat Faperta. Nanti saya tulis di chat ya, faperta.ilearn.unan.ac.id. Ya. Jadi nanti Anda membuka faperta.ilearn.unan, Unan ya, bukan Unan. Faperta bilang .unan.ic.id. Nanti dikirim lewat chat aja bisa tuh Pak Andi. Udah saya kirim lewat chat. Silakan dilihat chatnya ya. Oke, kalau sudah membuka alamat itu, nanti ada login di sebelah kanan atas ya. Nanti Anda tinggal login menggunakan
username dan password yang Anda gunakan di portal akademik. Ya. Oke. Jadi kemarin aku pengen beli meja. Bisa ya? Ilah, Besia. Oke, bisa kedengaran? Ada yang mau Jadi, berobat. buka e-learn dulu. Langsung nelpon. E-learn. Oke, buka e-learn. Jadi nanti setelah buka alamat website tadi, Anda login menggunakan username dan password dari portal yang Anda gunakan ya. Oke. Jadi setelah masuk, nanti Anda tinggal mencari search mata kuliah yang Anda pilih di portal ya. Beserta kelasnya. Jangan lupa kelasnya ya, karena kalau Anda salah masuk kelas, nanti dosennya akan berbeda. Nanti penilaiannya nanti akan kesulitan nanti. Kalau Anda salah masuk kelas ya. Jadi lihat mata kuliahnya apa, kelasnya apa, dosen pengampunya siapa. Ya, supaya Anda tidak salah masuk kelas. Oke? Nanti setelah itu Anda nanti masuk melalui enroll. Jadi Anda masuk kelas dengan mengklik enroll. Oke? Nah, kalau sudah Anda terenroll berarti Anda sudah masuk ke kelas itu. Jadi untuk sampai tahapan masuk ke kelas seperti itu. Ya. Nanti Anda lihat nanti di YouTube Unan, Anda bisa mencari searching tentang bagaimana penggunaan e-learn. Yang jelas secara garis besarnya seperti itu. Ini terlalu detail kalau di sini ya, nanti waktunya habis. Ya. Jadi yang jelas Anda harus belajar menggunakan e-learn ya, karena ini akan dipakai mulai Anda masuk nanti sampai akhir semester ini. Untuk semester depan kita belum tahu apakah masa pandemi ini akan masih panjang, tapi yang jelas untuk semester ini Anda harus masuk kuliah menggunakan e-learn. Ya. Pak Andi, Oke. Ya, Bu. saya udah bantu linknya di chat ya. Oke, silakan nanti lihat di chat ya. Anda bisa lihat bagaimana panduan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya lihat ada juga yang bertanya bagaimana dengan KRS yang belum disetujui oleh dosen PA-nya. Jadi untuk mahasiswa yang KRS-nya belum disetujui, tolong menghubungi dosen PA-nya masing-masing ya. Jadi tolong menghubungi dosen PA-nya masing-masing untuk meminta disetujui KRS-nya. Dan ingat seperti yang dikatakan Bu Mira tadi, untuk portal itu cuma 16 SKS ya. Kewarganegaraan itu tidak diambil di portal, tapi diambil di Sipena ya. Jadi kalau di portal kewarganegaraan dihapus, ambilnya nanti di Sipena. Oke? Ini katanya ada yang belum sudah dihubungi tapi belum dibalas. Ada Bapak Ibu sekalian, ada yang belum membalas WA dari mahasiswa, tolong dibalas ya. Supaya KRS-nya bisa disetujui. Karena mereka sudah harus masuk kelas itu hari Senin ya. Oke Bapak Ibu sekalian, tolong ditanggapi WA dari mahasiswa yang bersangkutan. Password itu sama dengan password portal ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak Andi ada yang bertanya, Pak Andi ada yang bikin chat tadi tuh island itu enggak bisa dibuka katanya Pak. Untuk hari ini kayaknya ada pemindahan server sampai besok. Jadi besok ya, jadi baru bisa. Sudah ada pengumuman. Sudah ada pengumuman itu hari ini dan besok e-learn lagi di maintenance.
Jadi baru bisa dibuka lagi tuh hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin, Pak? Iya. Hari Senin. Jadi mungkin kalau Anda ingin mengenroll dan sebagainya, usahakan pagi-pagi ya atau subuh ya. Supaya Anda terdaftar di kelas itu. Karena sekarang karena masalah server, dia di maintenance, servernya dipindahkan, kata orang LPTIK. Ya. Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Beni Saputra dengan BP 20 10 25 20 09, Bapak. Oke, silakan Beni. KRS sudah saya isi, Pak, dan sudah disetujui. Pertanyaan saya, Bapak, bagaimana cara kami mengetahui kontak dosen yang kelas kami ambil, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Mira, ada yang ini bisa disampaikan untuk mata kuliah yang dosennya bukan dari prodi kita? Baik, Pak Andi, nanti akan saya share di grup dosen, kalau dosen proteksi sudah saya di-share di grup, nanti dosen yang mengajar di proteksi dari prodi lain nanti saya share di grup. Ya, terima kasih Beni sudah mengingatkan, nanti biar Ibu kirimkan nomor kontak dari dosen tersebut. Terima kasih. Bu Mira, Bu Mira, ada lagi itu yang banyak saya lihat di pertanyaannya mengenai si pena itu, ada yang nggak tahu juga linknya apa yang harus dibuka. Baik, adik-adik sekalian, jadi buka aja sistem pelayanan akademik UNAN, si pena, nanti akan sistem, ya jadi si pena UNAN, jadi buka si pena UNAN, nanti ada login, loginnya dengan nomor BP, kan sudah punya nomor BP masing-masing. Mungkin alamatnya Bu, alamat webnya layanan.akademik kan? Iya, layanan.akademik.unan.ic.id kalau nggak salah. Ya, nanti dia kirimkan aja Bu Mira. Nanti saya kirimkan lewat kontak grupnya Pak. Saya tulis sekarang Pak Andi. Oke. Jadi si pena itu sama dengan layanan akademik ya. Alamat webnya itu layanan.akademik kalau nggak salah ya. .unan.ic.id. Kalau nggak salah itu. Bentar Pak Andi, lagi saya tulis Pak nih. Oke, makasih Bu. Pak Andi mau bertanya Pak Andi. Silakan Bu. Ini mahasiswa saya kan ada 5 orang. Nah, saya rencana mau adakan mau kontak mereka, tapi baru 2 orang yang mengontak saya, yang 3 lagi belum ada gitu. Gimana saya mau ngasih informasi sama mereka gitu, Pak Andi? Oke, mungkin Bu Mira bisa ini. Jadi ada mahasiswa yang belum mengontak PA-nya ya? Iya. Saya juga tidak punya nomor telepon mereka semua Bu Lia, tapi mereka tergabung di grup. Nanti saya halo-halokan di grup Bu Lia. Tidak punya nomor kontak mereka keseluruhan. Jadi nanti saya mohon kan nomor telepon PA-nya sudah ada, sudah kita kirimkan. Ini mungkin maklum lah Bu, mungkin karena suasana beda. Jadi adik-adik kita mungkin masih harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya harap nanti mereka bisa seperti tadi harus dihalo-halokan dulu Bu, baru mereka masuk ke grup. Iya, masalahnya kan. Iya. Sabar Bu Lia. Ini Bu Mira. Halo Bu Mira. Iya. Bu Mira. Bu Mira. Itu banyak juga yang menyatakan mereka belum tergabung di grup itu. Mahasiswanya belum tergabung di grup mahasiswa baru. Dia ada linknya Bu, jadi mungkin nanti diapakan sama teman-teman yang lain. Dia sudah diundang Bu, ada linknya untuk mengundang. Nanti kita share linknya di apa ini Bu, di room chatnya Bu. Saya share di room chat Bu Liz. Ya. Oke. Jadi bagi yang belum masuk ke grup, tolong lebih proaktif ya menghubungi kawannya untuk bisa masuk ke dalam grup itu ya. Kalau belum masuk mungkin bisa hubungi Bu Mira ya untuk mendapatkan ininya ya. Oke, ada lagi yang mau mau bertanya dari mahasiswa, silakan langsung.
Silakan, ada yang mau bertanya langsung, mahasiswa? Nggak usah takut ya. Kita bertanyakan karena nggak tahu ya. Supaya kita bisa tahu sesuatu. Kalau kita nggak tahu, kita tidak bertanya juga, nanti bingung malah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Namanya siapa? Saya Adisti Maharani Putri, Pak, dari BP 2000. Adisti Maharani Putri Adisti dari Maharani BP Putri. 2010-25-2049 ingin bertanya. Ya, Oke, ingin bertanya, silakan. Pak, Silakan. masalah KRS ya. Jadi Mukanya saya enggak sudah nampak. bertanya sama ke Bapak Yaherwandi untuk persetujuan KRS-nya, tapi kata Bapak tuh dia akan menyetujui, tapi sampai sekarang belum disetujui, Pak. Apakah Bapak Yaherwandi ada di sini atau enggak, Pak? Soalnya teman-teman yang lain sudah disetujui, Pak, sedangkan Sudah kita udah isolasi, mulai kuliah kan, Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi Pak Yaherwandi sekarang itu masih di kampus 3 Darmasraya. Dia juga lagi ada rapat, jadi nanti kami akan sampaikan ke beliau melalui WA, nanti disampaikan untuk menyetujui KRS dari mahasiswa ya. Jadi begitu juga nanti ada beberapa lagi yang memang belum disetujui ya, karena belum menghubungi PA-nya, dan ada juga yang memang PA-nya sendiri belum meresponnya ya. Nanti akan disampaikan ke Pak Yaherwandi ya, karena beliau masih di kelompok Darmasraya ya. Oke. Ada lagi yang ini yang Terima kasih, ingin? Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jadi nanti untuk konsultasi dengan pembimbing langsung nanti bisa menghubungi PA-nya ya. Jadi nanti bisa menjadwalkan kapan akan mengadakan pertemuan, menggunakan media apa, itu dengan PA masing-masing. Jadi jurusan hanya menyarankan kepada dosen PA masing-masing untuk membuat pertemuan sendiri-sendiri ya. Bagaimana caranya nanti terserah dengan penasihat akademiknya. Ini ada yang bertanya ini, Bu Mira, tahu enggak informasinya tentang kuota ini? Kuota gratis. Kuota gratis. Ada informasi enggak? Tadi Pak Tata baru memberitahu Pak, baru akan diinformasikan tuh hari Senin Pak, masalah kuota gratis. Jadi sudah di list mahasiswa akan mendapatkan kuota gratis. Kalau angkatan baru yang termasuk mendapatkan KIP itu dapat kuota gratis, baru akan di list itu hari Senin baru Pak. Itu informasinya tadi dari Pak Tata Pak. Oke, jadi itu informasi untuk bantuan kuota ya. Tapi yang untuk dari Telkomsel sendiri sudah ada paket ya. Paket kalau nggak salah itu 30 giga atau 10 giga ya. Yang Rp10. Jadi nanti tolong bagi yang menggunakan Telkomsel sebagai providernya, nanti bisa dicek ya paket Telkomsel. Jadi di situ ada paket untuk perkuliahan khusus ya, bukan untuk game dan sebagainya ya, tapi untuk perkuliahan. Itu kalau saya nggak salah 30 giga dengan Rp10 dalam 1 bulan. Oke. Ada lagi yang bertanya ini, kapan kita jumpa secara tatap muka langsung? Ini Muhammad Fadli ya. Fadli Lubis, di mana ininya, lokasinya? Nah, ini Fadli. Lokasinya di mana, Fadli? Di mana? Di mana Anda? Di mana lokasinya? Putus-putus. Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara. Belum. Sumatera Utara ya. Mandailing. Selamat, coy. Oke. Jadi untuk pertemuan secara
Pak Ali. Langsung ini kita belum tahu ya, kita belum bisa memastikan. Yang jelas untuk semester sekarang itu semuanya daring. Ada baterai aku. Tidak ada pertemuan tidak ada pertemuan langsung. Ya. Jadi untuk semester sekarang itu pertemuannya melalui media pembelajaran kalau kita menggunakan e-learning ya. Jadi di situ. Kalaupun nanti ada media lain, misalnya Zoom, Google Meet, WhatsApp dan sebagainya, itu terserah dari dosen masing-masing. Ya. Tapi yang jelas untuk mata kuliah yang disajikan di Fakultas Pertanian itu semuanya menggunakan media e-learn untuk perkuliahan. Ya. Oke, Fadli. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat bergabung ya dari Sumatera Utara ya. Di sini banyak juga yang dari Sumatera Utara. Apalagi ini ada yang lagi yang mau bertanya? Ini ada lagi yang bertanya. Oh, masih ada yang belum tahu ini, mengetahui PA masing-masing. Bu Mira, ada yang bertanya. Suaranya Bu. Suaranya di-mute dulu. Pak Andi Pak Andi sudah saya share di grup mereka. Kalau yang sudah bergabung mereka sudah tahu. Kemudian saya juga sudah menulis nomor PA-nya di room chat kita. Jadi mohon dicek, dilihat yang dikirimkan ya, ada dalam bentuk bentuk berkas yang kita kirimkan itu ada nomor PA dan email PA masing-masing ya. Oke, jadi setelah hari ini tidak ada lagi yang tidak tahu PA-nya ya. Jadi semuanya sudah harus tahu PA-nya dan PA-nya harus menyetujui KRS-nya ya. Supaya nanti hari Senin itu sudah bisa berlangsung perkuliahan secara daring, ya. Ya Bu. Mungkin gini, yang anak PA-nya Pak Reflin, kalau Pak Reflin tidak membaca chat lewat WA, bisa nggak adik-adik mahasiswa itu menelpon? Nanti kalau ada kendala, kabari kami dari Prodi gitu. Jadi anak PA Pak Reflin kalau ada masalah nanti tolong hubungi Ibu ya. Kalau misalnya chat WA-nya tidak dibalas sama Pak Reflin, kemudian kalau ditelepon tidak bisa, nanti tolong hubungi Ibu. Nanti biar kami dari pihak Prodi yang akan membantu. Terima kasih. Oke, jadi bagi mahasiswa yang penasehat akademiknya Pak Reflin, bukan Pak Reflin Aldon ya, beda Pak Reflin dengan terakhir kapan gitu waktunya Bu Mira, kasih tahu. Bu? Yang PA-nya Pak Reflin sampai kapan? Kalau nggak bisa, baru hubungi Kaprodi kapan terakhir waktunya. Dikasih tahu maksudnya. Sampai jam 6 sore ini. Kalau tidak, biar saya yang telepon nanti. Ya kan, hari ini terakhir pengisian KRS. Oke ya. Bagi mahasiswa baru yang PA-nya Pak Reflin, kalau tidak terbaca WA-nya, mungkin langsung coba ditelepon. Kalau masih belum ada tanggapan juga, nanti bisa hubungi Bu Yulmira Yanti untuk selanjutnya ya. Diturut aja ke Kambar tuh. Kejauhan Pak, kalau dari Medan atau dari ini, Sumatera Utara. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak Andi, ini ada mahasiswa Pak Dekan ada nggak? Pak Munzir ada nggak di situ Pak Andi? Pak Munzir ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada mahasiswanya nih. Bapak belum disetujui katanya. Bapak Ibu dosen kampus 3. Pak Munzir. Berikutnya kepada mahasiswa. Orang lain masuk tuh. 2020. Suara Ciko kayaknya. Tentang budaya Iya, ini masuk juga. Prodi Agroekologi. Ada di sini.
Saya sama-sama di sini masalahnya. Pandi itu suara yang lain tuh. Kampus 3 masuk juga nih suaranya ke sini. Saya satu ruangan masalahnya nih, Bu. Satu ruangan di sini. Oh, suruh keluar dia dulu, Pak Andi. Bukan. Pak Munzir ada kayaknya. Oke, Pak Munzir. Ya, gimana Pak Andi? Ada yang belum di ini KRS-nya, Pak. Kan ini. Bagaimana Pak Andi? Mahasiswa. KRS mahasiswa ada yang belum disetujui, Pak. Iya, disetujui Pak Andi. Iya, secepatnya Pak ya. Benar disetujui. Iya. Sedang webinar Bapak nih. Siapa webinar Pak Don? Ini sebagai petani ini Pak Don, saya ada petani hidroponik. Saya tunggu Pak Don. apa? Tunggu sayurnya ya. Aduh. Ya, petani hidroponik. Bukan di sini sedang ada. Oke. Sedang shooting Pak Dekan. Iya, sedang shooting. Kita usaha hidroponik ya ini. Ini untuk motivasi juga mahasiswa nih. Suaranya itu masuk semua. Mohon maaf Pak Gajar. Oke, terima kasih Pak Dekan. Ya. Nanti bisa dibagi hidroponiknya, Pak. Iya, silakan Pak De. Terima kasih. Pak Munzir ya belum dapat loh Pak Munzir. Iya, Bu Lia. Siap Bu Lia. Chat aja nanti Belum dapat bagian. Oke. Bu Lia, ini sedang acara Bu Lia. Maaf Bu Lia. Ya Pak. Oke Pak. Sukses. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagi yang PA-nya Pak Munzir nanti tolong diinikan saja ya, diingatkan ya. Supaya bisa disetujui ya. Bagi yang mau belajar hidroponik silakan nanti berurusan langsung dengan Pak Munzir ya. Oke, ada lagi. Bu Lis, masih ada yang katanya yang belum disetujui, Bu? Belum semua, Pak. Memang rencananya setelah pertemuan ini saya setujui karena mau dengar dulu aturan-aturan yang dari Prodi, Pak. Oke, jadi bagusnya gini mahasiswa, tolong menghubungi lagi dosen PA-nya ya untuk meminta persetujuan, minta tolong untuk disetujui KRS-nya ya. Karena ada juga begini, terkadang mahasiswa tidak menghubungi PA-nya ya, menunggu PA-nya langsung setujui KRS-nya tanpa mahasiswanya meminta tolong PA untuk menyetujuinya. Ya. Jadi setelah Anda meminta persetujuan baru biasanya PA akan melakukan persetujuan ya. Tapi kalau Anda tidak menghubungi PA-nya misalnya, biasanya PA-nya akan membiarkan saja, KRS-nya tidak akan disetujui. Ya. Jadi tolong dibiasakan seperti itu, menghubungi PA-nya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Itu ada Bu Maysarawati, Pak Andi. Bu? Katanya Bu Maysarawati sudah di-chat tapi belum katanya belum dibaca, jadi gimana Bu? Bu Miss kan ada nih. Silakan Bu Miss, nanti dibaca katanya. Katanya ada. Mahasiswa Ibu ada Cynthia Cahaya Ningrum, sudah chat WA Ibu tapi belum dibaca, jadi gimana Bu? Ini baru di-chat. Oke. Baru di-chat, sudah saya balas, ini baru balas ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tolong yang belum menghubungi pembimbingnya, PA-nya, tolong dihubungi ya untuk meminta persetujuan. Pak Andi. Silakan Bu. Pak Andi, ya. Oke, saya mau bertanya ke Bu Mira. Saya sudah bikin WA group juga dengan Mesel yang PA-nya saya. Kemudian saya juga sudah setujui, tapi ada yang 16, ada yang 19. Yang 19 itu tadinya saya setujui, tapi sekarang sudah saya buka lagi karena katanya menyetujui nanti Bu Mira ya. Iya, saya menyetujui Bu. Yang untuk pendidikan MKDU saya nanti yang menyetujui Bu. Berarti sekarang saya keluarkan dulu ya. Ya Ibu keluarkan, kemudian minta mahasiswanya yang menghapus Bu. Mahasiswa yang menghapus. Ya, kan mereka nanti yang hapus ya. Oke. Iya Bu. Kalau yang nanti saya yang menyetujui semuanya Bu. Oke. Makasih. Makasih Bu Mira. Ya, makasih Bu. Bu Mira ada satu ya. Mungkin panduan e-learn untuk mahasiswa itu mungkin lebih bagus di-share ke mahasiswa Bu Mira. Oh baik Pak, nanti di-share di grup mahasiswa Pak panduan e-learn ini. Iya.
Iya. Terima kasih Pak Win sudah mengingatkan. Oke. Jadi bagi dosen PA sekali lagi minta tolong untuk mengecek KRS dari mahasiswa. Kalau Bapak Ibu sudah dihubungi, tolong secepatnya disetujui KRS-nya. Tapi bagi mahasiswa yang belum menghubungi, tolong mahasiswanya menghubungi PA-nya ya. Pak Andi, ada satu Pak Andi. Bu It masih bergabung enggak Pak Andi? Bu It masih hadir, Bu? Bu It? Bu It? Buka tenda Bu It mah. Bu It, tendanya terbuka. Halo Bu It. Beralih Bu It. Tenda Bu It terbuka. Halo Bu It. Tenda yang di mana tuh? Tenda yang di kepala, Pak, dan tenda yang di kepala. Oke, nanti nanti di lupa Pak. Bu It lupa. Ini Oke, Pak. nanti diingatkan lagi di di grup dosen ya. Nanti akan kami ingatkan di grup Pak dosen. Andi, tolong bantu ingatkan Pak Andi ini yang masih ada. Kalau yang biar saya nelpon Kak Reflin, nanti biar saya bantu telepon Pak. Oke. Oke, nanti kami akan coba ingatkan lagi bagi dosen PA-nya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa disetujui ya. Oke, ada lagi dari mahasiswa yang ingin mempertanyakan? Ada lagi? Ada tentang KIP tadi ya. Apakah yang menerima kuota gratis itu hanya pengguna KIP? Ini saya nggak tahu ini, kalau ini jawabannya. Silakan Bu. Masalah kuota gratis itu biasanya ada informasi yang akan disampaikan. Biasanya itu kita akan dapatkan informasi apakah mahasiswa KIP atau seluruh mahasiswa. Jadi kalau tidak salah dari pengumuman WR1 waktu dia memberikan untuk mahasiswa angkatan baru itu akan diinfokan ada kuota gratis sebesar 30 GB. Tapi sampai saat sekarang kita belum dapatkan informasi lebih lanjut lagi. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa itu yang bisa kita berikan informasinya masalah kuota gratis. Waktu pertemuan seluruh pimpinan memberitahukan kepada kita bahwa seluruh mahasiswa baru akan dapat kuota gratis, tapi sampai saat sekarang belum ada realisasinya. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Jadi kalau yang saya tahu itu kalau di paket Telkomsel memang sudah ada di situ. Ya. Jadi tolong nanti dicek saja bagi pengguna Telkomsel, tolong dicek paket-paket yang tersedia. Kalau memang ada paket yang untuk perkuliahan itu bisa diambil ya. Kalau saya tidak salah Rp10 ya untuk 30 GB ya. Untuk Island Rp10, Zoom juga Rp10 sekarang Pak Andi. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Fahrul Riyadi. Bagaimana cara mendapatkan link Zoom untuk masing-masing mata kuliah? Jadi kalau untuk Zoom itu alternatif saja ya, bukan yang utama. Jadi yang utama itu Anda harus masuk ke e-learn. Ya. Nanti setelah masuk ke e-learn, nanti di sana akan diberikan cara apa yang Anda harus lakukan ya. Apakah Anda menyerahkan tugas, ada materi dan sebagainya, itu biasanya langsung di e-learn-nya. Ya. Jadi bukan link Zoom yang diberikan ya. Tapi Anda masuk ke e-learn, nanti di e-learn itu apakah nanti menggunakan Zoom dan sebagainya nanti akan diinformasikan di e-learn. Jadi sekali lagi Anda untuk kuliah, yang pertama Anda harus masuk ke dalam kelas masing-masing di portal e-learn-nya. Bukan portal akademik ya, di e-learn. Nah, kalau Anda sudah masuk ke e-learn, nanti Anda akan lihat materi dan sebagainya itu di sana. Cara perkuliahannya bagaimana nanti Anda akan mendapatkan di sana ya. Oke? Sampai jam 8 nih tadi. Oke, karena
sudah masuk waktu asar, Iya, mungkin Pak. kita selesaikan Kami pertemuan di kita Indonesia untuk Timur nih. Iya. Di sini baru azan. Jadi kita akhiri saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya nomornya mungkin Pak Win bukan itu, makanya. Oke. Jadi kalau ada sesuatu dan lain hal mungkin bisa melalui kontak grup WA angkatan 2020 ya. Jadi nanti mungkin informasi-informasi apa yang ada nanti bisa diberikan di sana. Jadi mungkin dari Bu Ketua Jurusan ada yang mau disampaikan? Silakan Bu. Iya Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua sudah kita dengarkan berbagai keluhan mahasiswa, terutama terkait dengan KRS mereka dan kontak dengan PA-nya. Untuk itu sesuai dengan penjelasan Ketua Prodi tadi bahwa persetujuan KRS hari ini terakhir ya. Hari ini terakhir, untuk itu mohon kita semua untuk menyetujui KRS mahasiswa PA kita masing-masing. Kemudian jangan lupa nanti kalau masih ada mahasiswa yang membuat mata kuliah kewarganegaraan pada portal Faperta, itu mohon kita minta mereka menghapusnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pertemuan ini. Mudah-mudahan mahasiswa kita lancar untuk baik dalam pelaksanaan perkuliahan ataupun nanti ya segala sesuatu yang berhubungan dengan KRS mereka, karena kita dalam KRS pengisian KRS ini kan PA yang paling berperan. Untuk itu marilah kita sama-sama berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan mahasiswa baru kita supaya mereka tidak panik sendiri nanti. Bagaimana PH-nya yang paling membuat mereka stres itu nanti chatnya tidak kita balas-balas atau dia bikin WA tidak kita balas. Jadi mereka nanti tentu namanya mahasiswa baru tentu mereka khawatir nanti bagaimana KRS-nya, apakah mereka bisa ikut kuliah atau tidak karena KRS-nya belum kita setujui. Kemudian untuk komunikasi lebih lanjut Bapak Ibu dengan mahasiswa PA-nya itu bisa dilakukan nanti secara apa saja kontak dengan mahasiswa PA melalui kami serahkan saja pada Bapak Ibu melalui komunikasi apa yang bisa dilakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah yang janggal dalam pelaksanaan pertemuan ini, kami mohon maaf. Dan juga nih mahasiswa baru Prodi Proteksi Tanaman, saya ingatkan semangat ya. Semangat di dalam mengikuti perkuliahan dan praktikum, walaupun kita laksanakan secara daring. Dan jangan lupa saudara berkomunikasi dengan kami, baik sebagai PA atau sebagai dosen, kalau ada permasalahan di dalam pelaksanaan perkuliahan yang akan saudara hadapi. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ketua Jurusan. Jadi saya sebagai pembawa acara pada hari ini juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi semuanya ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam semester ini kita bisa lewati dengan baik. Kalau ada masalah sekali lagi saya katakan jangan malu untuk bertanya. Silakan bertanya kepada dosen PA masing-masing. Mudah-mudahan kalau memang PA-nya juga masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke Ketua Prodi ya. Kalau nanti kita bisa carikan jalan keluarnya secara bersama-sama. Mudah-mudahan Anda semua masuk dengan baik dan keluarnya nanti selesai sarjana cepat ya. Kami harapkan 2 tahun setengah.
Ya, mudah-mudahan. Amin. 3,5 tahun bisa ada yang lulus ya. Amin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Amin. Dari pertemuan kita hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kampret.